Itulah susahnya di sini Mas, masih percaya mereka tuh kan ke sawah, jadi kita sarankan pakai itu tuh susah. Kan itu sebetulnya kalau kasus yang pressure injury gitu ya, ya sama juga dengan kalus diperberat dengan kondisi dia misalnya ada diabetes, risikonya semakin tinggi. Bisa terjadi epitel ketika si kalusnya udah tipis. Kalau kalusnya masih tebal, dia nggak bakalan tumbuh epitel. Ketika pun misalkan granulasi dari dalam udah tumbuh. Sore Pak Agung. Assalamualaikum. Sore, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar, aman Pak. Alhamdulillah. Lancar, lancar. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini seharusnya jadwal bersama dengan Bu Ida, namun Bu Ida masih butuh untuk istirahat. Eh, akan diisi oleh Nurse Agung Ginanjar. Tentu akan tetap banyak sekali yang akan diberikan oleh Pak Agung untuk kita diskusi sama-sama gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada sedikit hal yang mau didiskusikan terkait dengan perawatan luka atau stoma. Mangga terbuka untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau kasus pada pasien dengan apa tuh kalusnya tebal di tengahnya ada luka, itu kan lukanya keras dasarnya. Itu bagaimana perawatannya yang Itu sudah berapa lama, Pak? saya sering dapat kasus kayak gitu, tapi susah merawatnya Mas. Oh ya. Kalau selama ini Bapak biasanya apa kan, Pak? Biasanya saya pakai itu kan saya kick lukanya itu saya kerok pakai mesh, kemudian saya kasih medco net, Pak. Ya, terus habis itu apa lagi, Pak? Baru ditutup dengan pom. Oh, pakai foam. Iya. Pasiennya aktif nggak biasanya kalau kasus-kasus gitu, Pak? Pasien aktif biasanya, Pak. Tapi dia ini ya, mobile gitu. Jalan Iya, segala macam. karena daerah kita ini daerah pertanian, biasanya orang-orang petani. Oh, dia mesti tetap aktivitas ya, kayak ke kebun, ke ini ya, Pak ya. Iya. Paling tapi kalau untuk alas kaki biasanya di ini nggak Pak dianjurin pakai sepatu diabetes atau sandal diabetes gitu. Itulah susahnya di sini, Mas. Masih percaya mereka tuh kan ke sawah, jadi kita sarankan pakai itu tuh susah. Iya sih. Kan itu sebetulnya kalau kasus yang pressure injury gitu ya, kalau apa karena tekanan yang terus-menerus ya sama juga dengan kalus diperberat dengan kondisi dia misalnya ada diabetes, maka akan semakin eh, risikonya semakin tinggi. Biasanya juga kalau pasien-pasien diabetes, dia ada perubahan bentuk kaki ya atau body Iya. impermanence itu. Jadi dia ada deformitas kaki, kakinya biasanya lebih menonjol pada bagian tertentu, yang sehingga di situ tuh di bagian menonjol itu dia mudah sekali terjadi kalus. Biasanya Iya. seperti itu. Yang sering Penanganannya tetap sama sih Pak. Biasanya kita memang harus tipisan kalusnya, dan itu pun biasanya nggak cukup sekali. Pada saat kunjungan berikutnya pun, ya tetap biasanya dia akan menebal lagi si kapalannya atau kalusnya, dan kita harus tipiskan ulang. Gitu. iya. Terus kemudian tadi udah betul pakai foam. Cuma pakai foamnya biasanya Bapak seperti apa? Apakah dia di full foam ditaruh di atas kalusnya atau seperti apa Pak biasanya? Ya, kalau saya taruh di atas kalusnya itu, Pak. Tapi ada yang literatur yang saya baca tuh dibuat lubang sesuai dengan lukanya itu, kemudian obatnya obat tetes. Nah, obat tetesnya itu apa udah tahu. Kalau untuk dressing tetap kita pakai Medco. Kenapa? Karena Hmm. dia untuk melisiskan dan melunakkan, dan sehingga juga dia mengurangi untuk tadi ya Pak ya, adanya pembentukan karena lukanya kering atau kalusnya kering, itu kena ke bantalan itu lebih cepat lagi. Kalau lembab itu berkurang nanti tekanannya. Tapi kalau untuk tadi, untuk foam yang dibolongin itu namanya istilahnya adalah offloading. Hmm. Offloading itu adalah pengurangan tekanan pada area tertentu yang menonjol tadi. Jadi sistemnya kita kasih tetap bantalan pada area kalusnya supaya dia tidak langsung kena ke alas kaki, tetapi di sekitarannya Pak, di bagian pinggirannya itu yang nggak ada luka,
itu dikasih kayak penahan lagi oleh foam ya. Jadi si foam itu bisa menahan supaya apa? Supaya si bagian kalus atau kapalannya itu nggak langsung menempel ke alas kaki, nggak langsung menempel ke lantai misalnya seperti itu. Jadi ketahan tuh. Sehingga apa? Sehingga si kalusnya nggak bertambah luas atau nggak bertambah tebal lagi. Dan luka di situ bisa berangsur. Nah, syarat kan suka agak lama tuh kalau luka yang halus itu untuk naik Nah, ya, ya, untuk nah, ya, ya, eh, ini. tumbuhnya lagi. Nah, ini bisa terjadi epitel ketika si kalusnya udah tipis. Kalau kalusnya masih tebal, dia nggak bakalan tumbuh epitel. Ketika pun misalkan granulasi dari dalam udah tumbuh. Makanya itu syaratnya harus ditipiskan. Ya, Nah, terus kayak gini dasar nih luka, kelihatan. ya. Hmm? Dasar lukanya ini kan biasanya keras, Pak. Ya, Biarpun dia berwarna merah, dia keras kayak gitu. Nah, kayak kayak apa ya namanya? Iya, keras jadi pegang tuh, tidak lembut. ya. Keras itu karena dia ketekan terus-menerus sih, Pak. Makanya Hmm. tadi pengurangan tekanan atau offloading itu harus dilakukan. Caranya tadi boleh menggunakan foam double, Bapak foam Hmm. double, yang satunya bisa itu dibolongin supaya di area yang lukanya ini nggak ketekan. Jadi Hmm. nggak kena sama sekali tuh Pak, ketahan. Jadi Memang dasar agak lukanya yang keras itu kompleks. tidak perlu dikerik, Pak. Kalau aku saya kerik Kalau paketnya. misalnya memungkinkan untuk dibuang, kan biasanya ada biofilm ataupun mungkin ada sudah terbentuk apa namanya, ada slab dan seterusnya, itu boleh sih Pak Hmm. dibuang ya. Tapi kalau misalkan memang keras banget, mungkin bisa dibantu dengan dimasas pada sekitarannya juga. Biasanya ngebantu dia. Hmm. Kalau keras banget, dibantu di autolisis juga bisa. Bisa berangsur sih dia. Pada kunjungan berikutnya biasanya agak mulai lunak tuh, Pak. Maksudnya dikerik sampai berdarah gitu ya, Pak ya? Iya, dikerik saya berdarah biar mudah granulasi, saya pikir. Ya kalau nggak ada efek samping sih, nggak ada komplikasi, nggak masalah. Gitu. Tapi jangan terlalu sering, biasanya kunjungan awal-awal atau kunjungan Iya, kedua gitu 3 sekali. kali. Nah, nanti berikutnya nggak usah lagi gitu, Pak. Ya, 3 kali Paling gitu kunjungan sih. biasanya saya pikir. Memang yang Ini paling sering kasusnya bukan kejadian. Pak. Ya kalau kalau di daerah kan aktivitasnya tinggi ya, nggak kayak misalkan Hmm. di kota gitu yang keseringan duduk kayak gitu kan. Terus mungkin di kendaraan juga kalau kendaraan umum kan dia tinggal duduk, jadi nggak terlalu banyak eh, menggunakan apa aktivitasnya nggak terlalu banyak gitu ya. Hmm. Sehingga kalau di daerah-daerah ini memang paling banyak sih Pak kasus kapalan atau kalus ini sering kita temui. Hmm. Ya, kecil tapi susah. Betul. Nah, ada satu lagi Pak untuk membantu jika Bapak ada alatnya, pakai hydropressure. Nah, itu juga sangat membantu sih Pak. Pengalaman kita beberapa kasus yang memang agak susah tuh untuk kita naikkan granulasinya, dan juga untuk ngebersihin sekitarannya, itu bisa Bapak menggunakan hydropressure. Itu efektif Hmm. Pak untuk tadi untuk membuang jaringan atau kapalannya, terus untuk juga melunakkan di area permukaan tadi tuh, area granulasinya. Supaya Ya. bersih dan agak lunak sedikit. Kalau ada hydropressure di rumah boleh Pak dilakukan, digunakan ke pasiennya. Itu sih. Kalau sejauh saya, intinya tadi ada di bagaimana cara kita manajemen kalus, ya kita pengikisan kalusnya semakin bagus penipisannya, maka biasanya hasilnya semakin cepat juga. Yang kedua ada di offloading. Offloading itu adalah pengurangan tekanan, bisa menggunakan dua alat. Yang pertama adalah sandal jebet, itu harus dipakai. Yang kedua adalah tadi modifikasi di sekitaran kalusnya supaya kalusnya tadi atau lukanya kapalannya itu nggak langsung nempel ke alas kaki atau ke lantai. Yang ketiga tadi bisa menggunakan apa namanya massage, Pak. Massage di area sekitarannya atau di area kaki juga nggak masalah karena itu memperbaiki sirkulasi ya. Itu harus agak sering, rajin kita massage. Yang keempat tadi menggunakan hydropressure, itu juga efektif. Ya, kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi, berarti kita harus menggunakan antimicrobial dressing atau misalkan menggunakan meclofazine silver. Nah, biasanya karena kalau pasien-pasien kalus, paling beresikonya apa, Pak? Jika tidak tertangani dengan cepat, maka ke depannya dia bisa terjadi osteomyelitis. Karena itu kan ke bony prominence, ke area tulang yang menonjol, itu sangat berisiko terjadi osteomyelitis. Makanya kita cegah supaya dia nggak sampai ke dalam, kalusnya nggak semakin dalam, nggak terjadi breakdown luka di dalam,
itu salah satunya mengurangi faktor risiko osteomelitis tadi. Kalau udah osteomelitis, itu lebih repot lagi penanganannya, lebih kompleks lagi. Makanya kita gunakanlah tadi salah satunya meclofazine silver, apalagi pasien-pasien yang memang dia aktivitas tinggi pasti kan terkontaminasi lagi tuh si kapalannya, si Iya. lukanya gitu. Sama sabun cuci luka meclofazine itu juga bagus Pak untuk pencucian. Karena dia 99% menghilangkan bakteri. Gitu. Makanya kita suka rekomendasikan itu. Itu sih Pak Sukaryono. Ya Pak, kasih. Ya, sama Pak. Oke, hatur nuhun Pak Agung. Terima kasih juga untuk Sama-sama. Ibu yang hari ini udah diskusi aktif. Tadi ada 2 case ya, ada case kalus dan juga hipergranulasi. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang hari ini kita udah diskusi sama. Nanti kita ketemu lagi ya di minggu depan bersama dengan expert lainnya tentu. Hari ini saya ucapkan terima kasih lagi untuk Pak Agung. Sehat-sehat dan sampai ketemu nanti di sesi Pak Agung lainnya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Oke, Agung ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Bapak.